mana saja bagian tubuh wanita yang boleh dilihat saat dilamar. Nah ini banyak pendapat yang mengatakan oh boleh melihat semuanya gitu. Karena kenapa? Karena ada sejumlah hadis dan keterangan-keterangan yang mengatakan demikian. Yang pertama hadis riwayat Abu Daud yang berbunyi idza khotoba ahadukumul mar'ata faqadara ayyara minha ba'da ma yad'uhu ila nikahiha falyaf'al. Bahwasanya Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam bersabda, apabila seorang dari kalian melamar seorang wanita, lalu ia dapat melihat sebagian yang dapat menariknya untuk menikahi wanita tersebut, maka lakukanlah. Hadis ini riwayat Abu Daud dan disahihkan. Kemudian ada hadis hadis dari Rasulullah lagi yang lain, undur ilaiha fa innahu ahra ayyudama bainakuma. Lihatlah dia terlebih dahulu karena nantinya akan lebih melanggengkan mawaddah dan kasih sayang antara kalian berdua. Kemudian ada hadis lain ya dari hadis riwayat Ibnu Majah yang bunyinya dari Muhammad bin Maslamah, dia berkata, saya mendengar Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam bersabda, apabila Allah menyusupkan di hati seseorang kehendak untuk meminang perempuan, maka tidak apa-apa jika dia melihatnya terlebih dahulu. Ketika kita melihat 3 hadis ini secara tekstual, tidak ada yang eksplisit menyebutkan gitu ya, batasan mana saja yang harus dilihat ataupun boleh dilihat. Maka ada sejumlah golongan yang kemudian mengambil kesimpulan, oh tidak ada hadis yang menerangkan secara terperinci tentang batasan mana saja yang boleh diperlihatkan, berarti boleh dilihat semuanya gitu. Nah ini kemudian para ulama dari sini ya berbeda pendapat. Adapun jumhurul ulama dari kalangan Syafi'iyah, Malikiyah, Ahmad, Hanafiyah dan Ishaq mengatakan selain wajah gitu ya. Adapun selain wajah menurut mereka ini, yakni menurut jumhurul ulama mengatakan juga dengan melihat kedua telapak tangan itu boleh. Jadi wajah dan telapak tangan saja. Lain daripada itu maka enggak boleh. Selain daripada wajah dan telapak tangan itu ketika Anda melamar ya, ketika kita melamar seorang wanita yang boleh dilihat kalau kata jumhurul ulama itu adalah wajah dan telapak tangan saja. Lain daripada itu maka enggak boleh. Karena selain wajah dan telapak tangan itu dianggap aurat. Nah, jumhurul ulama ini menggunakan dalil dari Al-Quran surah An-Nur ayat 31. Wala yubdina zinatahunna illa ma dhahara minha, dan janganlah mereka menampakkan, mereka ini wanita-wanita, menampakkan perhiasan mereka kecuali yang biasa nampak dari mereka. Lihat, tadi ada 3 hadis yang mengatakan boleh melihat, tapi tidak disebutkan dalam hadis-hadis tersebut secara eksplisit bagian mana saja yang boleh dilihat. Maka para ulama dalam hal ini tidak lantas mengambil teks hadis ini mentah-mentah. Mereka menggabungkannya dengan ayat Al-Quran sebagai penjelas. Maka jumhurul ulama dari kalangan Syafi'iyah, Malikiyah, Ahmad, Hanafiyah dan Ishaq mengatakan yang boleh itu hanya wajah dan telapak tangan boleh dilihat. Wajah itu untuk memastikan oh ini cantik atau tidak. Tangan itu memastikan apakah badannya itu lembut apa enggak kulitnya gitu ya. Nah, melalui ayat tadi, Imam Ahmad menambahkan boleh kok melihat bagian leher. Karena kenapa? Bagian leher itu termasuk zinatahunna ma dhahara minha gitu. Adalah bagian-bagian perhiasan yang mungkin bisa nampak daripada bagian tubuh wanita. Maka Imam Ahmad menambahkan kalau dalam masalah khitbah boleh kok melihat bagian lehernya juga gitu. Tapi tidak boleh terlalu lama. Kemudian Imam Abu Hanifah menambahkan beliau boleh melihat kaki gitu ya, boleh melihat telapak kaki untuk memastikan gitu ya apakah kakinya ini jangan-jangan kapalan atau apa kan, nah, seperti itu. Jadi untuk memastikan keindahannya itu boleh, tapi tetap tidak boleh dalam durasi yang lama. Ya, jadi jumhurul ulama mengatakan wajah dan telapak tangan, muka dan telapak tangan. Ditambahkan oleh Ahmad boleh lihat leher sebentar. Ditambahkan oleh Imam Abu Hanifah, Imam Mazhab Hanafi mengatakan boleh melihat kaki sebentar saja. Berbeda dengan pendapat Mazhab Dhahiriyah
dalam hal ini Ibnu Hazm dan Abu Daud Adh-Dhahiri, mereka mengambil teks hadis ini saja. Yang mana dalam hal itu mereka berpendapat boleh kok menunjukkan auratnya juga. Itu pendapat yang minoritas dari kalangan mazhab Adh-Dhahiri. Maka dalam hal ini yang lebih mendekati kepada kebenaran sebenarnya menurut pandangan beberapa ulama dalam kitab-kitab fikih adalah pendapat jumhurul ulama yang membatasi hanya boleh melihat kepada bagian tubuh, muka ataupun wajah dan telapak tangan. Kemudian ditambahkan oleh Imam Ahmad boleh melihat kepada leher sebentar saja dan boleh melihat kepada telapak kaki kata Imam Abu Hanifah, dan itu juga dengan durasi yang singkat, tidak boleh terlalu lama. Begitu saja yang bisa saya jawab terkait pertanyaan ini. Semoga ini bisa menjadi manfaat untuk kita semuanya. Wallahu a'lam bishawab.